Jadi ini, ya, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena sudah diteliti oleh ilmu saraf, ya, sel otak generasi baru lebih canggih. Apa canggihnya, Bu Aisyah? Ya, canggihnya adalah satu, dia menyimpan data-data lebih banyak. Komputer sekarang kan data-datanya lebih banyak kan, walaupun dia perangkatnya lebih kecil dibanding komputer zaman dulu gitu. Mengakses data, mencari datanya lebih cepat juga, menyambung informasi lebih cepat juga, ya. Nah, itulah otak generasi, setiap generasi baru gitu, ya. Saya supaya mengimbangi generasi baru, mau nggak mau ya terus belajar untuk mendapatkan data, tetapi otak saya tidak sebanyak penyimpanan data otak dari teman-teman yang lahir lebih muda lagi dari saya, lebih muda. Kami yang otak yang tahun 50-an, 60-an memang nggak canggih, tapi tangguh. Sadar, nggak mau kalah. Tangguh, ya, tangguh memang. Nah, ini. Jadi semakin canggih zaman itu memang semakin sensitif perangkatnya. Contoh apa, Bu Aisyah? Televisi aja, televisi zaman dulu, kalau dia rusak malah dipukul, pak. Ya, siapa yang masih dapat itu? Dapat, Bu. Kalau nggak pukul atas, pukul samping tuh. Iya nggak sih? Malah betul. TV sekarang mana boleh dipukul, tambah kacau dia, ya. Iya. Jadi semakin canggih perangkat itu semakin sensitif, ya, semakin padat semakin sensitif. Kenapa? Karena teknologi sekarang hasil karya otak zaman sekarang. Artinya teknologi digital ini hasil karya dari otak, ya, hasil pikiran, perenungan dari otak manusia era sekarang. Dan otak manusia siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala. Jadi secara tidak langsung sebetulnya teknologi digital memang Allah maunya begitu saat ini. Untuk apa? Mempermudah kehidupan. Itu dulu, ya. Kebayang nggak sekarang kalau nggak ada teknologi digital, masih juga zaman kayak saya, hanya dapat informasinya dari surat kabar. Telat banget. Apa yang terjadi di luaran sana paling cepatnya dengar radio Republik Indonesia. Sayangnya zaman kita dulu lebih sering dengarnya radio Prambors Rasisonia. El Sinta. Untung sekarang El Sintanya radio informasi, ya. Itu udah nggak tepat saat ini karena kita mau semua cepat. Ya, anak-anak maunya di rumah saja, main di rumah. Kenapa? Udah nggak ada lahan di rumah, di Jakarta khususnya. Ya Allah, rumah cuman 5 kali 10, 6 kali 12. Anak-anak mau main badminton di depan rumah, baru 2 kali pukul, lewat motor berhenti dulu, 2 kali pukul lagi lewat mobil berhenti dulu, 2 kali pukul lagi lewat bakso berhenti dulu. Kebayang nggak? Itulah makanya mengapa semua permainan itu dimasukkan dalam satu media yang kompak, yaitu gadget. Anak-anak mau main layangan di mana? Ibu-ibu sih masih sering lihat layangan putus. Anak-anak udah jarang lihat layangan putus yang sesungguhnya. Bayangin sekarang ada di gadget itu permainan layang-layangan. Coba di gadget itu, Masya Allah, congklak di gadget, layang-layang, ya, galasin, kasti di gadget sudah. Karena sudah nggak ada tempat lagi. Saya cuma mau bilang bahwa bukan berarti saya minta anak main gadget, tempatnya nggak ada. Makanya masih bersyukur kalau ada sekolah besar kayak gini.
Atau pada saat waktu liburan, anak-anak kita bawa ke sebuah tempat hiburan yang lapangannya luas gitu. Artinya mereka main layangannya nggak kayak zaman dulu setiap hari, ya 1 semester sekali, karena diajak sekalian berlibur. Ini dulu yang kita buka, open mind kita dulu. Ya. Terus anak-anak juga akhirnya selalu mau di kamar saja. Kenapa? Ya karena kemudahan itu sebetulnya. Kemudahan itu kan. Nah, sehingga orang tua perlu kreatif. Gimana caranya anak keluar kamar, keluar kamar. Saya juga punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama yang milenial karena lahir 93. Anak kedua sampai ke-5 itu Gen Z, lahirnya 96 dan berikutnya. Ya, saya mencoba gimana caranya supaya mereka keluar kamar yang bisa bersamaan. Cara yang paling efektif adalah lewat media makan asik atau makan enak. Harus gitu. Mana caranya? Itu pun harus bikin peraturan. Ayo simpen dulu gadgetnya, kita makan dulu yuk. Iya. Kadang saking kebiasaannya kita udah kepengen juga pegang itu gadget, ya. Apalagi buat yang bekerjaannya selalu dihubungi lewat gadget, termasuk kami dokter, ya. Apa-apa ada pasien kita harus segera lihat gadget kita, ada apa dia. Pasien saya yang malah unik-unik lagi, pasien narkoba yang suka dikit-dikit bunuh diri, loncat. Ini kalau nggak dilihat beritanya, wah gawat ini. Tapi berupaya juga untuk tidak tergelitik untuk pegang gadget dikala makan bersama. Dan momentumnya cuma itu sebetulnya. Sama apa? Jalan bareng di mobil. Untuk apa? Pergi makan. Karena hiburannya cuma makan sekarang ini, yang bisa sama-sama. Harus kreatif lagi nih otak, apa lagi? Di mobil supaya anak-anak nggak pegang gadget, kita berupaya juga simpan dulu gadget. Ya, inget-inget mau cerita apa sama anak yang biar nyambung. Paham ya Bu? Biar nyambung. Kadang kita pancing pakai cerita lucu, garing. Apaan sih Bu? Apaan sih Bu? Kadang dipancing pakai cerita pekerjaan, males lah Bu, gitu. Iya kan? Iya. Itu benar-benar satu tantangan buat kita, tetapi harus dengan kesadaran bahwa bukan karena anak mau membangkang, bukan karena anak nggak patuh sama kita, bukan itu, bukan. Semata-mata karena eranya, semata-mata karena kondisi lifestyle dunia, semata-mata karena ya kita berada di yang disebut zaman now, zaman yang harus semua serba cepat, serba mudah. Itu dulu disetting di otak. Karena di antara kita masih banyak merasa anak sekarang ngeselin banget, membangkang. Terus kata anak-anak apa? Aku kan nggak tahu mau dilahir sekarang Bunda. Iya kan? Maka stop memberi label negatif, karena itu akan masuk di otak. Dia terjadi sambungan di otak nih, merekam omongan-omongan kita. Kamu nih generasi rebahan ya, udah gitu ngasih taunya sampai muka gitu. Otak ya, dia punya sifat nih, nyambungnya cepat. Satu, sesuatu yang lucu itu nyambung cepat ya. Sesuatu yang sangat menggembirakan nyambung cepat. Sesuatu yang sangat mengesalkan nyambung cepat. Sesuatu sangat menyedihkan nyambung cepat. Dan punten, sesuatu yang sangat porno nyambung cepat. Itu otak, kerja otak. Karena otak tuh senang sesuatu yang ekstrim. Kenapa? Sambungannya yang lewat zat kimia namanya neurotransmitter itu keluar kayak lem. Sekarang lem paling kuat lem apa? Korea. Semua Korea. Ya, iya, itu dia bagaikan lem itu. Ya. Maka kalau kita mengatakan pada anak-anak, kamu nih generasi rebahan, sambil dengan muatan emosi yang luar biasa, nyambung di anak itu. Akhirnya apa? Itu anak nggak jadi maunya tidak rebahan karena ibunya yang suruh rebahan. Kenapa? Karena indera manusia, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan itu masuk, Pak.
Sama halnya seperti anak lagi main, azan maghrib, sebetulnya dia sudah mau simpan. Memang ibu sudah kasih tahu dari tadi, nak maghrib nak siap-siap, iya bun sebentar nak. Udah yang ketiga kali ibu-ibu apa kan? Marah kan? Apa omongan ibu-ibu? Main terus, main terus, main terus. Tuh anak udah mau simpen karena ibunya yang bilang main terus, maka otaknya perintahnya main terus. Di antara kebingungan dia, lah ini gimana? Tadi suruh sholat, sekarang suruh main, suruh. Itulah mengapa kalimat-kalimat itu bahaya kalau kita ucapkan dengan muatan emosi yang ekstrim. Dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Sistem saraf ini kalau dibicarakan, Allahu Akbar, sangat detail, susah, lama. Saya aja ngertinya lama, bertahun-tahun jadi dokter baru ngerti. Oh gitu. Cuman mari kita analogikan sistem saraf ini kayak kabel listrik. Itu tadi. Jadi apa yang ditangkap oleh mata, oleh telinga, oleh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, oleh hidung, oleh pengecapan lidah, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, itu pesannya jalan ke seluruh tubuh dengan kecepatan 320 km per jam. Berarti apa? Cepet banget jalannya. Ya. Baik, saya minta sekarang ibu-ibu aja, bapak-bapak dengar aja. Ibu-ibu, angkat tangan kanan, lambaikan pada saya. Kenapa mau? Saya bilang kan, ibu tangkap lewat telinga kan, terus ibu lihat lewat mata kan, cepet kan jalannya? Cepet. Nah itu tadi, cepet banget. Itulah makanya kalau sekarang saya ditanya gimana Bu Aisyah berkomunikasi dengan anak zaman now, sebetulnya nggak zaman now, zaman kapan saja. Pertama sekali adalah hati-hati bicara. Supaya hati-hati bicara, maka bikin tenang diri kita. Setiap kita gemes kepengen cepet-cepet anak melakukan apa yang kita minta, ya itu perhatikan dulu. Kadang omongan kita keliru. Kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Jangan jajan sembarangan ya, kan gitu. Itu otak tuh unik juga tuh. Kata jangan ditangkap oleh otak silahkan. Coba itu. Sekali lagi bunda bilang jangan jajan sembarangan. Nah, udah pakai kata jangan, muatan emosi, kutangkap deh. Silakan jajan sembarangan. Gitu ya. Jadi kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Sebetulnya ibu maunya apa sih anak-anak kalau ke sekolah? Jajannya di mana? Maunya apa? Makan bekal yang di. Tapi kalimatnya adalah, nah nanti di sekolah makan makanan yang bunda bawakan. Itu kalimatnya. Nah kita belum apa-apa selalu mau jangan. Paham sampai sini Bu? Maka sebelum ngomong, bikin tenang diri kita. Lalu tanyakan, jadi saya maunya apa? Itu caranya. Saya maunya apa? Ya. Kamu nih kalau dibangunin subuh lama banget. Lah ibu ngomong kayak gitu, ibu maunya apa sebetulnya? Paham nggak Bu? Kita sering bicara sesuatu yang kita tidak inginkan. Sementara otak memproses dengan cepat. Gitu. Ya kan? Nah itu tadi supaya tenang ya, kan kita ikut begini supaya tenang sebetulnya ya, isi ilmunya supaya tenang, jadi tidak merasa bahwa aku menyesal melahirkanmu nak. Nggak. Kalau ibu merasa bahwa anak ibu membangkang hanya gara-gara dia pegang gadget terus, gara-gara dia hidup di lain ini, oh ya itu namanya depresi. Tapi kan kalau kumpul kayak gini, ibu tahu, ya Allah, bukan anak aku aja yang begitu. Anak ibu ini juga, anak ibu itu, ya. Atau tadi ibu dengarkan pertanyaan, oh, aduh sama, kan gitu kan. Itu pentingnya berkumpul untuk tahu bahwa informasi ini bukan hanya kita saja yang begitu. Itulah dahsyatnya kita kumpul untuk tahu, oh berita ini, pengalaman ini, atau permasalahan keluarga itu hampir rata-rata ada persamaannya. Itu yang bikin kita kuat. Jangan sering di rumah sendiri ya. Apalagi kalau sudah merasa bahwa anak saya begini, datang sharing. Jadi kita harus
tenang aja dulu. Jadi orang tua zaman sekarang suruh tenang dulu, kecuali kondisi bahaya. Tenang dulu. Supaya tenang, itu tadi tambahkan ilmunya. Sampai sini bisa paham ya? Ya. Nah, pada saat kita mendidik anak, itu bukan pada saat anak sudah lahir di dunia. Anak dalam rahim saja itu sudah proses pendidikan sudah terjadi. Kenapa? Punten ya. Otak janin usia 2 pekan sudah merekam apa yang dilakukan ibunya, apa yang dilihat ibunya, apa yang didengar ibunya, apa yang dibicarakan ibunya, dan apa yang dikerjakan ibunya. Memang selama ini supaya anak sehat selalu diingatkan nutrisi, halalan thayyiban. Tapi lebih lagi dari itu, memang itu penting, tapi lebih penting juga adalah apa yang diucapkan. Kenapa? Karena apa yang diucapkan ibu dilihat itu jalan lewat sistem saraf dan direkam di otaknya si bayi ini, janin, maaf. Nanti kalau sudah keluar dari rahim baru bayi, janin ini gitu. 2 minggu tuh udah tersambung. Dan dalam perut ibu antara 9 bulan 10 bulan tuh lama. Ya. Itulah makanya mengapa kita diminta untuk melakukan hal-hal kebaikan pada saat anak di dalam rahim. Dan bukan hanya ibunya saja yang ngomong, di sekelilingnya juga. Ya orang tuanya, ya ayahnya, ya mertuanya. Ah ini mulai mertua di sini mulai. Seorang ibu muda yang hamil masih tinggal di rumah mertua, kalau mertuanya bijak rajin taklim, ya kayak ibu Asih, insya Allah itu mantu tenang. Tapi kalau mertuanya dikit-dikit lihat kamar anak tuh, belum bangun. Nah ibu hamil kan mabok ya, bangun langsung aja bisa muntah-muntah. Sholat subuh kadang-kadang udah nggak sempat lagi atau nggak kuat sholat subuh yang gerakan sesungguhnya, terpaksa duduk, habis itu harus rebahan lagi. Ibu mertua lewat. Terus untung nggak pakai kipas tuh ibu mertua ya, mana Maranti. Pak. Terus sering banget kita suka membanding-bandingkan diri kita, ya. Ibu dulu nggak kayak gitu. Ya terang aja, ibu hamil zaman perang. Nah ibu tidur-tidur kena bom lah. Itu lagi, ya. 1, tidak menjudge. 2, tidak membanding-bandingkan. Bunda dulu nak, ayah dulu. Anak-anak senang cerita kisah-kisah dulu, tapi mereka nggak suka. Tapi kamu nak, nah, ibu dulu nak naik mikrolet ke sekolah. Anak-anak senang, hebat ya ibu ya. Sampai situ aja udah senang, masih senang tuh dia. Anak-anak senang tuh lihat ibunya punya daya juang. Yang dia tidak suka, tapi kamu nak sudah disiapin mobil, diantar pakai supir, ya, atau misalnya dijemput oleh mobil sekolah, ya gitu kan? Masih aja telat. Nah, itu nggak suka dia. Itu nggak suka dia. Nggak suka dia. Karena pada prinsipnya kita nggak suka dibandingkan. Betul. Ibu-ibu mau dibandingkan oleh suami. Bunda, ayah habis makan di rumah tetangga enak banget itu. Kita langsung gini. Oh. Terus nggak mau lihat suami kan? Oh. Kita yang sudah dewasa aja yang rajin taklim banget, yang seminggu 8 kali taklimnya, masih cemburu kalau digitukan, masih marah kalau dibandingkan. Jadi itu gak suka orang dibanding-bandingkan. Ceritalah daya juang kita, tapi tidak perlu membandingkan. Anak otak ini sudah bisa ngambil hikmah, ya. Tapi kan kita ingin memotivasinya, Bu Ais. Iya, tapi caranya nggak gitu, ya. Karena eranya beda. Anak pasti jawab, ya beda lah bu, ya beda lah bu, ya gitu selalu kan. Maka di dalam kontribusi pendidikan, ya, itu nggak melulu dari ayah ibu saja. Dia ada fasenya. Ini saya sering kasih tahu. 0 hari, anak 0 hari sampai 6 tahun itu apa kata ayah ibuku.
Makanya coba deh dengar waktu anak kita di PAUD sama TK, kata ibu aku, kata umi aku, kata bunda aku, kata ayah aku. Itu tuh 0 sampai 6 tahun. Karena memang kitalah pendidik pertama dan utama, itu input di situ tuh banyak masuk harusnya. Cuman sayangnya di usia anak seperti itu orang tuanya juga meniti karir. Jadi tidak efektif. Nanti 7 sampai 12 tahun apa kata bapak ibu guruku. Makanya bunda ngajarin anak SD, bukan gitu bunda, kata guru aku nggak gitu. Iya kan? Tolong bunda juga nggak usah jealous, nggak usah cemburu. Guru. Tahu apa gurumu? Bunda yang hamilkan kamu. Ya Allah. Maka mengapa di SD harus cari sekolah yang gurunya bisa diajak kerjasama, sehingga pesan-pesan kita titip di guru, gitu. Harus ada bantuan orang lain. Supaya apa? Ini pas sudah lahir ini, sambungan otak ini harus variasi. Kita udah ngajarin anak di rumah waktu 0 sampai 6 tahun buang sampah di tempat sampah ya nak, udah nyambung tuh. Tapi nanti di sekolah gurunya juga ajarkan buang sampah di tempat sampah. Itu sambungannya semakin tebal, semakin variasi juga, ya. Yang namanya sampah nanti gurunya ajarin, itu nak tisu, nak sampah nak, buang. Itu nak kotak teh, buang nak, itu sampah nak. Itu makin variasi kan? Ya. Itu. Jadi berapa tadi? 0 sampai 6 tahun apa kata bapak ibuku? Ya. 7 sampai 12 tahun apa kata guru? 13 tahun ya sampai kurang lebih 18 atau 20 tahun apa kata teman-temanku? Ya, apa kata teman-teman? Siapa yang anaknya di antara itu sekarang usianya? Baik yang full day maupun boarding ya? Bunda kata teman aku, bunda kata teman aku, itu kan omongannya kan? Sekali lagi, tolong tidak cemburu kita. Atau merasa aku nggak ada gunanya lagi sebagai ibu, nggak usah gitu. Dulu dia selalu dengarkan apa nasihat aku, sekarang nggak usah gitu. Itu semuanya juga fasenya itu. Kenapa? Anak-anak dipersiapkan untuk mendapatkan informasi teman sebayanya lebih banyak, karena dia sedang belajar bagaimana survive, bagaimana kompetitif. Makanya informasinya teman. Maka kita harus kenalan sama teman anak kita. Bahkan nasehatinnya itu bersilang, ya. Teman anak, ya, dia akan dengarkan nasihat kita nih, teman anak. Ya. Nah, anak kita akan dengarkan nasihat dari ibunya temennya. Makanya kalau kita bikin WA group itu, bikin WA group sekolah nggak? Ya. Itu selain untuk memantau, untuk titip-titip pesan, dan nggak usah juga cemburu. Kamu kalau sama tante misalnya ya tante Lia kamu dengar sama bunda, nggak usah gitu. Malah kita bilang sama ya ibunya anak kita, aku bantuin ya gitu. Dan juga nggak usah yang diminta tolong itu merasa dia yang paling oke. Si ibu ini misalnya, lihat Bu Aisyah aja nggak bisa ngurus anaknya, titip pesannya sama aku. Bukan nggak bisa, memang fasenya untuk mendapatkan bimbingan bersilang-silang. Sampai sini bisa paham? 20 sampai 30 atau 20 sampai 35 apa kata saya? Menurut aku Bu, mahasiswa kan? Sampai S1, S2 menurut aku Bu, menurut aku. Maka carikan sekolah perguruan tinggi yang bukan ya, sekolah sekuler, bahaya soalnya. Jadi hati-hati. Nanti di atas 35 tahun, oh itu akan lebih dominan apa kata Allah. Kenapa? Karena sudah mau belajar kan lagi kan? Kan udah berkeluarga, pasti ikut talim juga kan? Ingat baik-baik, sekarang fase anak ibu ada di mana? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Bukan berarti kita biarkan tidak memberikan akidah, nggak ajarkan ya ibadah sampai anak nanti 35, nggak gitu. Harus diajarkan sejak dalam rahim. Tetapi pengayaan otak ini kaya otak ini, ya akan diperkaya terus sambungannya. Itu ada fasenya. Jadi anak sekarang gimana sih
caranya dia, gaya dia belajar di era digital ini atau di era zaman now ini, ya kita tinggal tambahin aja. Kan bedanya media saja kan? Ya. Oke, apa? Satu, sadari bahwa mereka menyukai format audiovisual. Bu, ngomong tanpa dibantu alat audiovisual itu lebih garing sebetulnya. Ya nggak, Bu? Dibanding ngomong, kita ngajarkan ada audiovisual. Saya aja yang masih kategori generasi X dan agak gaptek, ya, hanya bisa menayangkan foto-foto berwarna. Kepengennya sih ya video, cuman setiap saya cari hang. Ya, tapi saya harus sadar bahwa memberikan sharing apapun harus dibantu audiovisual, karena otak senang dengan hal ini. Ya. Era sekarang itu sangat bergantung pada teknologi, sangat-sangat nggak bisa lagi. Saya mau taruh anak saya, Bu Aisyah, yang nggak ada TV, nggak ada laptop, nggak ada HP. Terus Bu, biarkan dia merasakan keindahan alam ini. Ibu mau taruh anak ibu di kebun. Karena ada penelitian, di dalam satu penelitian namanya Digital Moms, ada bapak-bapak kembar, ini luar negeri ya, 2 orang kembar. Satu dedi, satu ayah yang pertama ini, kembar yang pertama, bikin peraturan di rumahnya, bukan di sekolah ya, karena nggak mungkin dia. Di rumahnya non gadget, non digital, TV nggak ada, komputer nggak ada, laptop nggak ada, telepon pun nggak ada. Tapi disiapkan semua permainan. Bapak yang kedua, adik kembarnya, oh semua gadget semua. Anak lengkap, dia punya laptop, dia punya HP, dia punya komputer, setiap anak. 3, masing-masing 3 nih anak. Apa yang terjadi? Dan mana yang lebih berhasil? Ternyata 3 anak ayah pertama, 3 anak ayah kedua, semuanya berhasil. Kuncinya di mana? Ternyata para ayah dan ibunya mendampingi anak-anaknya, baik yang rumah tidak ada digitalnya dengan rumah yang ada digitalnya. Berarti kuncinya apa? Pendamping. Nah kalau sekarang ibu misalnya nggak mau pakai apa-apa terus anak nggak didampingin, ibu ya, ibu nggak siapin buku, ibu nggak siapin mainan-mainan yang lain, terus jadi apa nak? Belum, bahaya. Ya. Sama, anak semua punya digital, tapi ibu nggak dampingi, itu juga kebablasan gitu. Jadi perlunya pendampingan ini, pendampingan. Ini lagi, paham sampai sini ya? Karena memang sekarang semua bergantung teknologi, nggak bisa. Pernah rumah ibu mati lampu lebih 6 jam? Pernah? Siapa yang pernah, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Oh, jangankan anak-anak, kita aja bingung. Masalah kipas. Siapa yang dimarahin? PLN. Padahal PLN lagi susah payah karena ada kebakaran. Udah syukur dimatiin, kalau enggak kita kebakaran semua kan? Iya, karena semuanya bergantung pada teknologi, terutama teknologi listrik atau energi listrik. Ya. Kemudian gaya anak sekarang mudah memahami contoh yang konkret. Ada anak yang nggak perlu ibu contohin dia ngerti, tapi cuman 10%. Selebihnya harus kasih arahan. Misalnya hanya untuk ambil ya piring yang di meja untuk dibawa ke tempat sink untuk dicuci, itu harus kasih arahan, kasih contoh. Konkret kan? Ini nak, cuci ya. Iya. Dan nggak cuman sekali. Yang sekali memang sengaja kita mau arahkan anak kita. Yang berikutnya anak ngeliat terus ibunya, bapaknya ya bawa nggak piring itu ke dapur untuk dicuci, itu juga yang dia mau lihat. Kenapa? Karena di otak itu ada namanya neuron cermin. Kita lihat dulu ya. Neuron cermin apa, Bu Aisyah? Ini di otak kita ini ada namanya neuron cermin, neuron yang kata para ahli ya, atau mirror neuron. Apa, Bu? Neuron cermin atau mirror neuron ya, mirror neuron, neuron cermin. Hati-hati jangan salah, di otak ada mirror cermin. Jangan bukan gitu, neuron cermin, mirror neuron. Jumlahnya 30% dari 100 miliar.
Ini yang kata para ahli, kita nggak sengaja, tidak menyengajakan ngajarin anak ngelihat kita terus, maka dia belajar dari situ. Jadi neuron cermin ini sudah aktif bercermin pada contoh di depannya. Anak sekarang selalu mau ada contoh yang konkret. Kenapa juga semua apa-apa pakai audiovisual? Supaya tahu. Apalagi kritis saat berpendapat. Ini ciri khas sekarang ya Bu. Baik anak mantu, cucu, nah itu ya. Zaman dulu kita mantu datang ke rumah ibu cuman iya Bu, iya. Anak sekarang nih yang jadi mantu, ya Allah ibu kenapa tambah keriput ya? Kenapa? Kritis. Terus dicolek sama suaminya, jangan ngomong kayak gitu, aku kan betul ayah, ibu kenapa jadi tambah keriput sininya? Jujur gak sih sebetulnya? Tapi menyakitkan. Kita kepengen anak jujur kan, kepengen anak kritis, tapi kadang kita belum siap dengan kejujuran itu. Belajar juga begitu. Anak sekarang ya, kalau gurunya salah langsung bilang, Pak nggak kayak gitu Pak ya, kata Google, itu kan kata Google, nggak begitu. Paham sampai sini ya? Iya. Hanya tetap dibimbing. Saya belajarin dari bapak mertua saya. Bimbingnya apa? 3. Benar, baik, pantas. Memang benar dia mau kritik kita orang tua, benar. Tapi caranya yang baik dan pantas itu harus dibimbing. Bimbing ya sejak kecil. Ya. Kan pernah tuh saya kasih contoh apa di sini apa di mana ya. Kita lagi duduk, anak kita ngomongnya berdiri, terus marah-marahin kita. Ya, ibu aku nggak suka sama ibu, ibu keluar terus. Benar nggak? Benar nggak dia nggak suka karena ibu keluar? Benar. Tapi caranya belum baik dan pantas. Saya duduk ini, anak berdiri. Ibu, aku nggak suka sama ibu. Ibu pergi terus. Tapi dia berdiri kan? Benar dia. Tapi belum baik dan belum pantas. Ambil kursi nak, ambil kursi. Duduk dekat ibu. Kita mau ajarin baik pantasnya itu. Atau kalau nggak ada kursi, sini nak. Duduk di bawah. Supaya baik dan pantas, latihan anak selalu harus kalau orang tuanya di atas dia di bawah. Kenapa nak? Ibu, aku gak suka sama ibu. Nak, suara. Ya, Allah ajarkan sejelek-jelek suara keledai. Suaramu sudah kayak keledai 5. Gak bisa Bu, aku ngomongnya kayak gitu. Tarik nafas. Lagi nak, tarik. Orang 5 kali tarik nafas, intonasi yang 7 oktav itu bisa turun sampai cuma 3 oktav. Kenapa nak? Aku gak suka sama ibu. Udah bener kan? Udah baik kan? Udah pantas gak? Iya. Kenapa nak? Ibu pergi terus ngurus anak-anak narkoba. Bener kan itu? Sudah benar, sudah baik, sudah pantas. Ya. Nah, kita apa yang kita lakukan? Istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Gak usah juga bertahan. Nak, ketahuilah, ibu menyelamatkan anak bangsa. Itu makanya ibu dapat penghargaan dari presiden, kamu lihat toh? Gak usah gitu. Anak gak perlu itu. Bunda ini kerja untuk kamu bisa beli mainan, beli baju, sekolah. Bukan itu anak mau. Anak cuman mau melepaskan emosinya dan ibunya segera minta maaf aja. Ibu minta maaf ya nak. Kalimatnya itu, Umi minta maaf, ayah minta maaf. Selama ini kita sudah begitu, cuman maafin ibu ya nak, maafin Umi ya. Nah itu beda loh. Secara neurolinguistik program ilmu otak beda. Yang ditegur siapa? Yang keliru siapa sebetulnya? Ibu kan? Jadi ibu yang minta maaf. Anak mau maafin sekarang, nanti malam, besok atau minggu depan itu hak dia. Tapi kalau maafin ibu ya nak, maafin kita nyuruh. Bu Aisyah, itu apa nggak nginjek-nginjek malah tuh anak kayak gitu tuh? Enggak Bu. Anak belajar karena dia sudah tenang, otaknya terbuka, tersimpan di memorinya. Apa yang dipelajari? Ibuku saja pada saat dia punya kekhilafan, dia minta maaf. Itu dia pelajari. Maka dia juga pada satu saat punya kekhilafan, dia langsung otomatis minta maaf. Itu yang diambil pelajarannya sama anak. Ya, nggak usah merasa juga, oh, nih nanti nih ya kebangetan ya, nih nanti nggak usah kayak gitu. Gitu. Paham sampai sini ya? Jadi kritis saat berpendapat benar. Tapi yang mau apa yang dibimbing? Caranya yang baik dan
pantas. Benar, baik, pantas. Itu 3 tuh. Sudah Bu Aisyah, saya udah ajarin dia berapa kali Bu? 1 kali lah. Nggak bisa Bu. Otak ini perlu murojaah, perlu diulang-ulang, bahkan dengan variasi berulang-ulang. Kadang mungkin bukan kita yang bilang begitu, bapak ibu guru yang bilang, nak, kamu kalau ngomong sama orang tua yang benar, baik dan pantas, itulah proses namanya pembimbing, pendampingan. Kenapa? Otak manusia lebar, banyak neuronnya, tidak seperti otak binatang. Binatang ya, bebek lahir ditendang ibunya masuk danau udah bisa berenang. Otak manusia itu perlu lama pembimbingannya karena otaknya besar ya. Sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Nah gitu. Tapi juga jangan dibungkam anak-anak ini. Durhaka. Jangan juga kayak gitu ya, nggak bisa kamu ngomong gitu, nggak boleh ngomongin, nggak bisa juga gitu. Karena nanti kalau emosi dia terpendam, suatu ketika pada waktu yang salah ketemu orang yang salah, itu nanti jalan keluarnya salah, ya narkoba, ya LGBT, ya tawuran, ya judi. Karena dia tidak diberikan pelepasan emosi dengan dia berani bicara benar, baik dan pantas, seperti itu ya. Guru-guru sekarang itu yang diinginkan oleh anak tuh adalah guru yang apa? Yang bersahabat. Bukan orang tua ya, guru yang diinginkan. Anak murid sekarang jarang tanya konten belajarnya, cuman pertama aja ya, Pak Guru ini jalannya fisika percepatan bus ini gimana sih gitu kan. Gurunya jelaskan, tuh kan aku udah ngomong gitu sama ibu aku, cuman ibu aku emang so tahu sih Pak Guru. Jadi dia selalu yang dia mau curhat adalah kondisi mentalnya karena perangai kita orang tuanya. Itulah tadi guru sekarang menerima curhat, menerima pertanyaan, bukan pertanyaan konten pelajaran, tetapi apa? Mental health. Nggak boleh juga guru bilang, nggak ada kaitannya dengan pelajaran fisika ini. Nggak bisa. Karena anak ini udah ngerti jalannya, cuman penuh di benaknya karena ibunya ngeyel, caranya nggak kayak gitu. Itu yang nanti membuat ya dia punya otak akal terblokir. Sampai sini bisa paham ya Bu? Yang diminta anak sekarang. Kemudian apa lagi? Gemar berinovasi. Kenapa? Dengan mudah lihat tutorial Bu. Jangan lihat ya, jangankan anak, kita aja gitu. Yang tadinya yang seneng masak cuman berdasarkan resep-resep. Sekarang enak banget, nggak usah baca resep, taruh aja ya, matikan, ambil tepung, nyalain lagi ya, tambahkan gula, matikan, enak banget sekarang. Jadi apa yang harus dilakukan? Sikap apa yang harus dilakukan pada anak-anak saat komunikasi? Karena komunikasi ini adalah sesuatu yang unik, komunikasi ini adalah sesuatu seni bicara. Satu, tapi apa tadi? Tenang. Supaya tenang, itu tadi tambah ilmu. Sudah ada ilmu juga kadang di otak kita nih, sudah ada ilmu ya, tapi terblokir ilmu itu. Sudah ada ilmu, terblokir. Kenapa? Ini batang otak tegang. Coba pegang dulu Bu, yang di leher tuh, di dalam itu ada batang otak, itu tegang. Kalau batang otak tegang Bu, ilmu yang ada di depan terblokir sementara. Ibu belajar parenting dimanapun, oleh siapapun, ibu udah kumpulkan, bahkan tiap hari, ibu taklim tiap hari, baca Quran juga tiap hari, ya itu berkumpul nanti di otak, di prefrontal di sini. Tapi pada saat yang batang otak, bagian leher tegang, ya apa sih manifest tegang? Ngambek dan ngeyel, maka ilmu yang di otak terblokir sementara. Sehingga mungkin ada orang di tangga ya ngomongin kita, ih percuma ikut parenting terus ya, anaknya nakal dia marah juga. Sebetulnya nggak percuma, karena di akalnya sudah ada isinya. Hanya karena batang otak yang di leher tegang, maka tetap akan ada respon fight or flight, serang atau lari. Itu lagi lah makanya tadi dikatakan tenang. Bagaimana tenang? Tenang itu satu, rubah posisi, dua, olah nafas. Rasulullah SAW ajarkan kalau lagi marah berdiri, kesel berdiri, duduklah Bu dulu. Nggak usah misalnya, aduh apa jalan keluarnya ya, apa jalan keluarnya ya, duduk dulu, rubah posisi, duduk dulu. Olah nafas. Nafas biasa itu sudah membuat tenang, tetapi akan lebih tenang dengan ya zikrullah.
Yang mana? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Keluar ya. Tapi tolong tambahkan untuk habis istighfar diem dulu. Jadi bukan disambung menyambung. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nanti nggak sempat oksigen masuk. Itulah makanya kalau ibu istighfarnya kayak gitu, matanya mau keluar. Karena oksigen nggak masuk, karbon dioksida keluar semua, sampai mata-mata mau keluar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ayo tenang dulu. Astagfirullahalazim. Biar masuk dulu, tenang. Astagfirullah. Berapa kali Bu Aisyah? Wah, ini saya bilang tergantung keselnya sama siapa, Bu. Kalau Bu Isa kalau sama anak 3 kali istighfar, duduk istighfar, udah tenang. Ilmu yang ada di sini teringat kembali. Oh, memang begitu anak laki-laki. Oh, memang begitu anak perempuan yang sedang menstruasi. Kita kasih tahu 1 kalimat, dia jawab 20 kalimat. Oh, memang begitu ini. Oh, itu ingat ilmunya. 3 kali istighfarnya, Bu. Tapi kalau menghadapi marahnya sama suami 9 kali. Mana tuh suami ngeselin gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 9 kali baru teringat di otak. Oh, suamiku jembatan surgaku. Bayangkan 9 kali. Saya nggak tahu bapak-bapak, karena saya nggak pernah tanya suami saya, kalau kamu kesel sama siapa saya, berapa kali kamu istighfar? Takutnya 13 kali. Lebih lama lagi dan lebih banyak lagi. Ngerti ya Bu? Jadi nggak percuma taklim, nggak percuma belajar. Kenapa? Itu ada masuk di otak. Karena kalau kita nggak belajar, otak yang frontalis itu kosong, ya. Ibu udah tarik nafas berkali-kali, nggak ada ilmunya. Tetap aja ibu marah sama anak laki. Anak laki mau jadi apa kamu? Lah, kata anak laki, bunda aja bingung apalagi aku. Nanya sih, mau jadi apa kamu? Apa itu? Paham Ibu? Itulah pentingnya. Hanya memang batang otak itulah ya sebuah cara Allah untuk mau melihat yang mana hambaku yang apabila dia berada di apapun level emosi, dia ingat aku. Karena itu untuk jadi ladang amal. Jadi apa tadi? Tenang. Tenang itu didapati dengan apa tadi? Rubah posisi sama olah nafas. Bu Aisyah, saya udah duduk, udah berkali-kali istighfar, bahkan nggak lagi 9 kali, 33 kali. Kenapa masih nggak enak perasaan saya? Apa kata Rasulullah SAW? Rebahan. Rubah posisi lagi bukan? Itu tuh baru diteliti di Stanford University. Rupanya kalau ibu ada masalah, terutama suami istri ada masalah, nggak usah diselesaikan saat itu juga. Mending pergi tidur. Begitu kata penelitian. Nggak usah datangin suami, ayah, selesaikan masalah ini juga sebelum kita tidur. Kebalik. Tidur aja dulu, baru besok diselesaikan. Kedua, ingat, hindari membanding-bandingkan. Itu tuh, aduh, itu sakit hati itu anak-anak banding-bandingkan. Jangankan dibanding-bandingkan, mereka bersaudara kandung saja ada persaingan. Itu ada istilahnya sibling rivalry, persaingan antar saudara kandung. Ibu juga nggak usah malu bahwa anaknya sering bersaing, sering rebutan mainan. Nggak usah malu, emang begitu. Itu latihan kompetisi. Nggak usah malu. Ya. Saya selalu bilang sama diri saya, Aisyah, kamu ajarkan orang parenting, anakmu rebutan. Emang itu sibling rivalry. Hanya bedanya karena sudah belajar pada saat anak rebutan hanya mainan saja. Ini punya aku, punya aku, gitu. Bedanya kalau kita yang sudah belajar tidak cepat-cepat intervensi. Lihatin aja dulu dari jauh dan ingat supaya tenang sambil duduk. Tuh anak lagi berantem di depan kan? Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu Aisyah nggak langsung intervensi saja? Mereka lagi belajar kompetisi. Untuk apa? Di luar rumah lebih banyak kompetisi lagi. Terus gimana untuk intervensi? 2 hal saja. 1, ketika mereka sudah ngomong kata-kata yang kasar. Boleh bersaing tapi nggak kasar. Paham ya Bu? Atau sudah mau memukul. Pegang tangan tapi yang lembut. Nggak usah. Patah tangan anak kita bukan gara-gara bersaing, gara-gara ibunya yang tarik.
tambah celaka kan. Boleh bersaing nggak pakai mukul. Latihannya kan gitu. Latihannya kan gitu. Paham ya Bu? Apalagi anak laki-laki. Siapa punya anak laki-laki lebih dari satu? Selamat Ibu, selamat. Di otak laki-laki itu otak bersaing memang Bu. Kalau perempuan otak berkumpul. Perempuan, siapa punya anak perempuan lebih dari satu? Lebih sering berkumpul kan? Ya, kakak-kakak kita main yuk, main. Anak laki emang otaknya bersaing. Ya, di sekolah aja kalau anak perempuan ada murid baru perempuan pasti didatengin kan? Kamu dari mana? Nama kamu siapa? Main yuk. Anak laki ada teman barunya anak laki, masa bodoh dia. Tapi apa yang dilihat? Bawa mainannya gede banget. Itu laki-laki. Ya, karena otak laki-laki otak benda, otak bersaing, itu dia laki-laki. Makanya kalau punya anak laki-laki lagi bersaing, ibu tenang aja. Cuman bilang dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah anakku laki-laki banget. Udah gitu aja. Kenapa? Untuk dia belajar bersaing nanti untuk menjemput nafkah di luar rumah. Paham sampai sini ya? Jadi tenang dulu, tenang, tidak membanding-bandingkan. Itu kadang-kadang, maaf, peristiwa LGBT ternyata faktor kontribusinya pada saat perkembangan anak-anak ini kita sering ngomongin mereka hal-hal yang buruk gitu. Itu ternyata narkoba juga begitu. Makanya tuh latihannya, aduh, Allahu Akbar, mohon makanya sama Allah, ya Allah, mohon ya Allah untuk senantiasa dibimbing. Selebihnya apa? Itu tadi ilmunya masukkan kita ya, tentang laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, watak ini bagaimana, watak ini bagaimana. Bagaimana pendekatan dengan anak yang wataknya seperti ini, itu ada. Makanya ada istilah baterai kasih sayang ada. Itu nambah memang ilmunya. Ya. Nah, tadi kan saya bilang kan saya hari ini landasan-landasannya saja saya kasih ya, karena ilmu detailnya harus memang cari tahu. Ya. Nah, tentunya terakhir yang apa? Ingat bahwa kita punya sebuah kekuatan yang luar biasa. Apa? Gelombang otak, gelombang pikiran. Ya. Bahkan bukan hanya gelombang pikiran, apalagi gelombang perasaan. Bahkan gelombang perasaan ini kekuatannya 5.000 kali daripada gelombang pikiran. Apa yang mau kita lakukan untuk mau bicara sama mantu, mau bicara sama suami yang LDM, mau bicara sama anak yang di boarding school? Sebelum bicara verbal yang sampai, maka biarkan gelombang ini yang bicara dulu. Para ahli mengatakan vibrasi gelombang elektromagnetik jantung ya, dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Perasaan di mana Bu kerjanya Bu? Perasaan di sini apa di sini? Pernah dengar bahwa dikatakan perempuan lebih besar power perasaannya dibanding pikirannya? Ibu minder dibilangin gitu? Karena perasaan kita memang lebih besar dan memang ditemukan gelombangnya jantung itu 5.000 kali lebih kuat dari pikiran. Maka ibu yang memang perasaannya punya kemampuan lebih besar untuk dikelola, ya, itu Allah kasih. Maka ini pakai ini untuk apa? Komunikasi. Komunikasi. Dikatakan begini, manusia dapat berkomunikasi dengan yang lainnya dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Itu penelitian, bukan sekedar hanya ya kebohongan belaka, ini penting. Jadi jantung kita bisa bicara dengan jantung orang lain, apalagi anak, juga pasangan hidup, juga anak mantu, juga mertua juga. Maka sebelum kita bicara lewat komunikasi verbal, ini namanya komunikasi heart to heart communication, kolbu to kolbu communication. Orang selalu bilang komunikasi hati ke hati, ngomong berdua gitu. Bukan yang itu. Kirim dulu pesannya apa? Kirim dulu pesannya apa? Bahkan bisa jantung ke otak orang lain. Saya sering dan sampai sekarang selalu lakukan, mungkin seterusnya. Apalagi anak-anak yang sudah mahasiswa, yang posisinya apa kata saya. Maka sebelum ibu mau nyampaikan pesan, kirim dulu. Ya Allah, sampaikan pesanku pada anakku. Kirim ke jantungnya dulu, kemudian ke otaknya. Ibu bayangin tuh bikin, sambungkan itu. Bacakan salawat, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah kirimkan. Saya mohon anakku begini, begini, begini. Terus saya bayangkan lagi, anak itu ngangguk. Berarti sampai ya, saat itu sampai berarti pesan ini lewat apa? Lewat gelombang. Gelombang apa? Gelombang tubuh. Dan memang paling dahsyat itu bagian sudur, bagian jantung, bagian perasaan. Sampai sini paham? Kenapa
tadi harus disebut namanya supaya sinyal ini kita setir menuju mana? Menuju orang yang kita mau sampaikan pesan ini atau doa ini. Dan memang pori-pori atau pembuluh meridian bagian jantung itu lebih cepat nangkap, makanya sinyal ini harus kirimkan set gitu. Kenapa Bu Aisyah harus membayangkan? Ini kerja otak ya. Otak manusia itu ada kiri dan kanan. Nah, otak kanan mengatur tubuh yang kiri, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Coba pegang dulu otak kanannya Bu. Kanan ini mengatur yang kiri, otak kiri Bu, kiri mengatur yang kanan. Kalau ibu bicara, ya Allah sampaikan salam rinduku pada suamiku Fulan bin Fulan, itu otak kiri baru bekerja Bu. Pesannya baru jalan di kanan, baru dibawa oleh sinyal yang kanan. Jantung posisinya di kiri badan, sementara tubuh yang kiri ini yang atur otak yang kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan, visualisasi, lihat foto. Makanya mengapa pada saat kita mau melakukan niatankah, doakah, atau dialog komunikasi, kolbu to kolbu komunikasi, ibu harus membayangkan supaya otak kanan bekerja, pesannya jalan ke sistem saraf yang kiri, didorong oleh gelombang energi jantung. Itu maksudnya. Tapi kalau ibu susah banget membayangkan wajah suami, cari susah. Bayangannya yang orang lain. Maka stop, jangan teruskan. Karena sinyal ibu pergi ke orang lain itu. Ya, paham ya Bu? Kalau gitu gimana Bu Aisyah? Saya susah banget ngebayangin suami saya. Maka lihat fotonya. Kan wajah anak-anak pun ada satu. Karena kapan ibu yang anaknya lebih dari satu kayak saya mau dialog sama lanang, yang keinget Prio, itu bisa-bisa sinyalnya ke Prio itu. Ya. Kalau gitu gimana kalau nggak semuanya ya sekalian Bu? Itu bagus juga. Tapi kan ada waktu-waktu ingin khusus sekali. Misalnya anak saya tahun ini, saya kepingin Mas Lanang insya Allah dapat jodoh misalnya gitu kan. Kan saya harus khususan pada dia kan. Nah ya Allah kirimkan pada anakku, sebut namanya lengkap, binnya lengkap, wajahnya juga hadirkan. Kadang suka kebalik-balik. Ya, maka lihat fotonya, sampai sini bisa paham ya? Gampang kan? Insya Allah ya. Kenapa? Ini dahsyat. Saya juga gitu dulu sebelum tahu teknik ini yang lebih detail ya. Tahu sih harus didoain, tapi tahu teknik ini lebih detail itu baru tahun 2000-an ya. 92 sampai 2000 selalu setiap apa-apa ngomongnya pakai mulut. Ayah harusnya gini dong, ayah gini dong, malah tambah berantem Bu. Sejak tahun ini secara detail, sejak tahun 2000, sebelum ngomong pakai mulut, sinyal, dan gak usah juga ibu telepon dia, ayah rasa nggak? Aku mengirimkan sesuatu di jantung dan gak usah. Jadikan itu sebuah teknik kita, gak usah. Lihatlah keajaibannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sampai sini cukup ya? Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Tadi banyak contoh-contohnya doang, oke? Jadi pakai dialog apa Bu? Kolbu to kolbu communication dan kolbu to brain communication. Kalau ada ibu misalnya siapa tadi yang anandanya tadi ya mantu mau pakai jilbab karena belum, maka ibu bayangkan ayat yang tentang hijab. Ibu kirim ke kolbunya dan ke otaknya gitu. Walaupun nggak mungkin besoknya langsung tarang sudah nggak mungkin, nggak gitu. Jangan ibu bilang merasa nggak ampuh doa saya ini, nggak boleh gitu. Kenapa? Ada proses. Dia memang masuknya kadang-kadang mungkin harus berkali-kali ya. Kalau saya lihat kemakbulannya itu 40 hari Bu, kencenginnya gitu. Tapi harus ada prosesi juga untuk panjangin sinyal. Gimana panjangin sinyal? Itulah tadi, berwudu, sholat, puasa, ya, sedekah, pergi tawaf. Itu panjangin sinyal. Makanya kalau ada satu hajatan, makanya dilakukan 40 hari. Kita betulkan wudu kita, betulkan sholat kita. Nggak hanya yang wajib, yang sunnah pun segera lakukan. Ya, ambil duhanya, ambil tahajudnya, saumnya, Senin Kamisnya, sedekahnya.
Kalau memang belum sempat pergi umrohnya, tapi 40 hari itu karena memperpanjang sinyal agar sinyal ini cepat sampai. Kenapa 40 hari? Wallahu alam bisawab, tapi karena selalu ya contoh-contoh yang tentang hal-hal kebaikan itu 40 hari karena mungkin masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam ya pembuluh di dalam pori-pori atau meridian seseorang nih. Jadi masuknya ke titik-titik ini itu perlu 40 hari. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Gampang kan, Bu? Sekarang Ibu mau apain lagi suami Ibu coba? Hah? Apa? Nambah uang belanja? Bahkan supaya Ibu nggak ngebayang-ngebayang pas suami tidur, liatin mukanya. Itu nggak perlu lagi ngebayang, Bu. Jelas mukanya di depan kita. Ya, itu asiknya suami istri yang tidur bareng. Kenapa? Kita bisa doain dari dekat. Ya Allah, kirimkan salam rinduku pada yang di samping ini ya Allah. Fulan bin Fulan ya Allah, jadikan mimpinya diriku seorang. Asik. Saya setelah tahu ilmu itu, Bu, nggak lagi berantem lewat mulut. Rugi. Mendingan santet jarak jauh. Udah ya? Udah, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini dipraktekkan ya, Bu. Kalau dipraktekkan, insya Allah lebih barokah lagi, insya Allah ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, jazakumullah khairan kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.